Oke, selamat pagi semua. Jadi, melalui video ini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan ke-12, itu tentang graphical user interface dan event handling ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang NetBeans ya. Kita sudah belajar tentang bagaimana membuat program tapi berbasis teks. Nah, yang sudah saya ajarkan selama ini kan berbasis teks ya kan. Nah, sekarang kita akan belajar yang berbasis grafis ya. Makanya disebut dengan graphical user interface. Nah, seperti apa itu? Pertama, definisinya dulu ya, graphical user interface. Jadi, kalau kalian perhatikan di sini, materi juga sudah saya upload. Gambar dari graphical user interface ini sebagai contoh ini ya. Nah, tampilannya akan seperti ini untuk graphical user interface. Nah, ini sebenarnya akan membuat si pengguna itu akan lebih mudah menggunakan aplikasinya ya. Jadi komponen-komponen yang ada dari graphical user interface itu antara lain ada tombol gitu ya, terus ada text area, ada text field, ada tabel seperti ini tampilannya sehingga si pengguna dari sistem itu akan lebih mudah dalam menggunakan aplikasi yang tersedia gitu. Nah, di Java sendiri itu menyediakan dua kelas untuk graphical user interface. Di antaranya itu bernama ini ya. Ini bisa dilihat bernama AWT dan Swing ya. AWT itu kepanjangannya Abstract Windowing Toolkit. Sementara Swing sendiri itu memang nggak ada kepanjangannya. Jadi namanya memang Swing. Jadi ada dua kelas yang bisa kalian gunakan untuk membuat GUI di Java. Oke, next. Pertama kita bahas tentang Java AWT dulu ya. Java AWT atau Abstract Windowing Toolkit ini adalah sebuah API ya, to develop graphical user interface untuk membuat sebuah graphical user interface. Oke, nah jadi di Java sendiri dia menyediakan Java AWT package ya. Jadi dia di Java ini menyediakan sebuah package bernama AWT ini. Nah, ini kalau nanti kalian lihat di NetBeans-nya, ini adalah kelompok dari Java AWT itu. Nah, di sini di contohnya di sini itu ada label. Jadi dari AWT sendiri package-nya terdiri dari label, kemudian ada choice, ada canvas, button, list, menu bar, dan seterusnya sampai panel ya. Kalau kalian lihat di sini, ini adalah kelompok dari Java AWT. Oh ya, sebelumnya API ini adalah antarmuka pemrograman aplikasi ya. Itu API namanya. Gitu. Jadi kalau kepanjangan dari API ini sendiri adalah Application Programming Interface atau antarmuka pemrograman aplikasi. Nah, next selanjutnya selain Java AWT di sini ada Java Swing. Tadi kan saya bilang ada dua kelas yaitu Java AWT dan Java Swing. Kalau Java Swing ini adalah bagian dari Java Foundation class ya. Jadi setelah dirilis adanya AWT, kemudian dirilis lagi itu Swing namanya ya. Nah, di sini tidak seperti AWT, Java Swing ini menyediakan platform yang independen. Ini bisa kalian baca ya. Unlike AWT, Java Swing provides platform independent and lightweight component. Jadi menyediakan platform yang sifatnya independen dan ringan ya, komponen yang sifatnya ringan ketimbang dari AWT itu sendiri. Nah, di sini kalau kalian lihat lebih banyak lagi ya koleksi dari Java Swing ini. Sebagai contoh, di sini dia dibagi lagi, ada swing containers, swing controls, kemudian ada swing menus, swing windows, dan swing pillars. Nah, jadi koleksinya lebih banyak ketimbang dari Java AWT. Ya, ada button, combo box yang merupakan bagian dari controls gitu ya. Nah, terus apa sih perbedaan antara AWT dan swing? Jadi di sini bedanya the difference between AWT and swing. Kalau dari AWT sendiri, AWT components are platform independent. Jadi platform dependent ya, sorry. Kalau yang independent itu swing ya. AWT komponen itu dia platform dependent, jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Kalau Java Swing ini dia sifatnya independent. Kalau AWT komponen ini dia berat ya, heavy weights ya. Sementara kalau Swing itu dia light weights, dia ringan, lebih ringan. AWT doesn't support lookable look and feel. Jadi AWT tidak support tampilan yang artinya lookable look and feel itu maksudnya tampilan yang
bisa dibilang yang tidak agak kurang menarik gitu ya, bisa dibilang ya. Kalau di Swing sendiri dia support pluggable look and feel. Kemudian AWT ini provides less komponen dan swing. Ini pastinya ya. Ini sangat-sangat kurang dari segi AWT sendiri, di mana AWT itu menyediakan lebih sedikit komponen dibandingkan swing. Sementara swing itu dia menyediakan lebih banyak komponen ya, atau lebih komponennya lebih powerful gitu, seperti menyediakan tables, kelompok tables, kemudian ada list, scroll pens, colors chooser, table pin, dan sebagainya. Kemudian kalau AWT sendiri dia tidak mengikuti pola MVC, model view controller, di mana model itu merepresentasikan data, view merepresentasikan presentasi, dan controller itu merupakan bagaimana sebuah interface itu artinya terhubung ya. Jadi terhubung antara model dan view. Jadi controller fungsinya adalah menghubungkan antara model sama view. Jadi dia tidak menyediakan MVC. Sementara kalau Swing sendiri dia mengikuti pola MVC ini, model view controller. Jadi itu bedanya AWT sama Swing. Nah, pertama kita selanjutnya next kita bisa belajar bagaimana membuat sebuah graphical user interface di Java. Nah, ini ada step-stepnya, bisa kalian ikuti, bisa dicoba. Nanti setelah di running ya, setelah di running maka kita akan dapatkan big button seperti ini. Jadi ini kalau contoh program sudah saya buat ya. Sudah saya buat. Oke, nah ini. Ini dia. Ini dia codingannya yang tadi ya. Nah, ini jangan lupa selalu itu pasti nanti dimintakan kalian import. Kalau seandainya ini saya hapus ya, ini seandainya saya hapus. Kalau ini saya hapus misalnya ini saya hapus. Nah, dia akan error di sebelah sini ya. Jadi nanti ini harus diimport dulu. Kalian harus ngimport kelas JFrame dulu. JFrame ini nanti adalah frame ya, atau kotak gitu nanti. Ya nanti kita akan belajar cara buatnya gimana gitu. Terus ada JButton. JButton ini ya untuk tombol ya. Kalau ini dia masih ngoding secara manual. Nanti ada caranya tinggal drag drop komponen aja itu ada. Nah, ini juga harus diimport ya. Sorry. Ini juga harus diimport. Oke, jadi ini sudah sih. Ini udah. Oke, ini kalau kita running, kita coba running, run file. Nah, dia akan seperti ini tampilannya. Jadi, ini untuk membuat button ya. Untuk membuat button sebesar ini. Nah, ini contoh dari graphical user interface. Kemudian habis bikin ini ya, kita ada Java Layout Manager. Nah, setelah dijalankan, kalau tadi dilihat dari outputnya, ya, tentunya di sini kalau kalian perhatikan itu terjadi overlapped ya. Overlapped itu maksudnya tombolnya ini kegedean gitu loh. Nih. Jadi sebenarnya kan tujuannya saya mau bikin tombol yang kecil gitu ya, yang kecil tapi ternyata hasilnya itu adalah tombol yang sebesar ini, yang langsung satu layar begini. Ini tombol ini. Ini bisa diklik nih tuh lihat. Ini kalau kalian lihat dia aktif ya. Kalau saya drag mau saya terus saya taruh di sini, ini dia aktif ya di sini. Nah ini dia tombol. Harusnya kan tombol tidak ada yang segede ini ya, segede layar frame-nya gitu. Nah untuk itu hmm, kita harus belajar tentang layout manager dulu. Jadi di GUI itu juga kita belajar tentang layout manager. Jadi layout manager ini digunakan untuk layout ya, untuk tampilan gitu, atau untuk menyusun komponen dari Java GUI itu di dalam sebuah kontainer. Jadi ada banyak layout manager sebenarnya, tapi yang paling sering digunakan itu pertama ada Java border layout ya. Sorry, ada Java border layout di mana border layout ini meletakkan komponennya itu menjadi 5 area, yaitu top, bottom, left, right, dan center ya. Jadi di bagian atas, bawah, kiri, kanan, dan tengah-tengah. Jadi ini adalah default layout manager for every Java JFrame ya. Jadi ini adalah
layout manager yang sifatnya default. Nah, ini kan sering digunakan untuk codingannya sendiri. Ini bisa dicoba ya, bisa dicoba sendiri nanti. Saya tidak akan ngoding dari awal untuk ini semua, nyoba ini semua karena nanti takutnya durasi video akan jadi sangat-sangat lama gitu. Intinya kalian ketika kalian ngoding itu diperhatikan penulisannya ya, artinya dari segi sintaks apakah dia huruf besar atau huruf kecil karena seperti yang kalian tahu Java ini sifatnya case sensitive. Terus kalau ada import ya harus diimport dulu ya. Jadi kalau misalnya di sini ada border layout, JButton, JFrame, nah ini harus diimport dulu. Jadi nanti kan ada error ya. Errornya itu kalian klik aja gitu loh. Kalian klik aja, pasti biasanya error-error seperti itu pasti disuruh mengimport dulu kelas dan package-nya. Nah, ini yang pertama ada border layout. Yang kedua itu ada flow layout. Nah, flow layout ini adalah layout manager default untuk setiap JPanel ya. JPanel nanti ada komponen dari Java sendiri itu namanya JPanel. Jadi ini bisa dibilang bentukannya kayak gini. Jadi kalau nanti di execute dia kayak gini ya. Dari JPanel itu dia seperti ini nanti. Ini dari Java Flow Layout. Selanjutnya ada Java Grid Back Layout. Untuk bentukannya dia kayak gini. Bentuknya dari layoutnya dia seperti ini. Nah, nanti bisa dicoba sendiri ya. Bisa dicoba di codingannya. Ini bisa di zoom sih, bisa di zoom. Ini bisa di zoom dan ya cukup jelas ya kelihatan lah codingan. Nanti bisa dicoba sendiri. Ini biar kalian tahu aja untuk layout manager dia ada beberapa layout manager yang digunakan di Java. Nah, tapi yang saya cantumkan di presentasinya ya hanya ini aja ya. Untuk lebih detail lagi kalian bisa mengunjungi ini. Ini kalau kita kunjungi ya, kita coba kunjungi. Nah, ini ada banyak ya, ada border layout, flow layout, grid layout, card layout, grid back layout, box layout, group layout, scroll pen layout, spring layout. Nah, ini silahkan nanti kalau mau belajar lebih detail lagi, mau coba-coba, ini bisa kalian kunjungi websitenya gitu ya, Java Point, website Java Point ini ya. Kalau card layout dia tentunya akan membuat tampilan seperti card ya. Oke, kemudian selanjutnya, nah selain itu ketika membuat graphical user interface, kalau ini kan kalian bikinnya secara ngoding gitu ya dari awal. Tapi sebenarnya kalau nanti untuk selanjutnya kita bikin itu biar lebih gampang aja itu kita sudah tinggal drag drop komponen yang ada aja gitu. Nah, caranya itu adalah nah di sini saya sudah kasih caranya ya. Jadi untuk membuat sebuah frame, kamu bisa klik kanan, kemudian pilih new dan pilih JFrame form ya untuk membuat frame. JFrame form ini untuk kelas swing deh ya. Untuk kelas swing kalau yang nyari AWT dia di other ya. Nah, ini saya kasih contoh. Saya kalau ketika kalian mau buat JFrame form ya tanpa ngoding seperti tadi itu, kita bisa klik new di sini. Nah, ini kalau kalian lihat di sini ada JFrame form, ini bisa dipilih ya. JFrame form ini bisa dipilih. Ini untuk yang swing. Kalau yang AWT, kita klik kanan, terus pilih other. Ini dari bawahnya ada other, itu diklik aja. Nah, ini nanti ada tulisannya AWT GUI form ya. Ini Java GUI form. Lihat ini. Java GUI form itu ada JPanel, ada JApplet, dibagi lagi jadi tipe filenya beda-beda ya. Nah, ini biasanya kita pilih yang Java form untuk yang swing. Terus untuk yang AWT, kita klik pilih yang ini berarti. Kategorisnya kita pilih yang AWT GUI form ini. Terus kita pilih yang frame form. Nah, ini kita coba dulu, kita pakai yang AWT ya. Kita pakai yang AWT, kita pilih frame form untuk file types-nya. Terus next. Jangan lupa kita ganti namanya ya. Kita ganti namanya. Misalnya ini adalah frame AWT. Frame AWT. Kita klik finish. Nah, untuk frame-nya sudah jadi ya. Ini dia frame-nya. Nanti kalian untuk komponen-komponennya tinggal kalian drag dan drop di sini. Ini untuk AWT. Selanjutnya untuk yang swing, klik new, kemudian pilih JFrame form ini. Yang ini adalah
frame swing. Saya bedakan aja tulisannya. Nah, dari segi bentuk ya sama aja ya. Yang ini dia frame AWT, yang ini frame swing. Nggak ada bedanya sih. Sama aja ya. Sama aja. Kalau dari source juga sama aja sih ya. Tidak ada hal yang benar-benar berbeda, itu nggak ada. Tapi ininya aja sih yang beda ya. Kita mengextendnya itu dari kelas apa itu yang beda. Nih kalau kalian perhatikan di sini, ini yang frame yang dibuat dengan kelas AWT. Nah ini dia extendnya itu kita ke java.awt.frame. Itu kalau yang AWT. Kalau yang swing, dia tentunya dia javax.swing.jframe. Nah ini aja sih yang beda ya. Extendnya itu kemana gitu. Atau dia mewarisi kelas yang mana itu yang berbeda ya antara AWT sama swing. Nah, ini kita sudah bikin frame dulu gitu ya, atau bikin bingkai dulu gitu. Selanjutnya, nah, kalau latihan sendiri, ini gimana cara bikinnya gitu. Nah, sekarang baru saya demonstrasikan bagaimana cara buat tampilan seperti ini. Jadi kita akan belajar bikin tampilan kalkulator sederhana. Nah, ini sudah di sini ya. Sudah di sini. Ini kalau kita pakai frame AWT. Nah, pertama-tama saya mau bikin biar dia itu di sini untuk warnanya biru. Yang di sini dia warnanya biru muda. Di sini biru yang lebih pekat gitu ya, biru tua. Yang di bagian bawah ini biru muda. Nah, ini kalian bisa gunakan panel ya. Kalian bisa gunakan panel. Ini panel. Ini di drag aja. Coba kita pakai yang dari kelas AWT dulu. Kita pakai dari kelas AWT dulu. Ini panel. Kita drag aja. Nah, di sini panel 1 udah. Dia udah aktif ya. Nah, tapi di sini nggak mau dia. Nah, inilah kekurangannya AWT ini ya. Untuk panel sendiri, dia nggak bisa diatur. Saya taruh ini di sini. Nah, ini agak, si panel ini agak nggak bisa diatur dia. Kalau kita pakai panel. Oh ya, sebelumnya saya jelaskan dulu ya, komponen-komponen atau lembar kerjanya ini apa aja. Di sini ada window, palette namanya. Nah, di palette inilah nanti kalian melihat komponen-komponen yang bisa kalian gunakan untuk membuat graphical user interface. Jadi di sini yang tadi ada class swing, yang saya bilang ada class swing, swing menu, swing container, swing control, swing windows, swing fillers, terus ada yang kelas AWT juga. Ini juga ada di sini. Ini ada di bagian window palette-nya ini. Nanti kalian bisa lihat nanti ya. Terus yang di bawah ini yang penting, ini namanya navigator. Jadi kalian bisa lihat komponen-komponen yang ada pada frame tersebut. Nah, di sini kan ini frame-nya. Di dalam frame itu nanti kan ada komponen-komponen itu di sini. Jadi nanti kalian melacaknya lewat navigator ini ya. Pertama kita bikin panel dulu. Nah, ini panelnya nggak mau. Nah, ini kurangnya dari AWT. Jadi panel itu nggak bisa digonta-ganti ya. Kalau saya pakai JPanel, nah ini yang AWT dia nggak bisa digonta-ganti. Atau panelnya ini mengikuti frame-nya. Panelnya mengikuti frame-nya. Kalau saya undo dulu, saya gedein. Ini saya gedein dulu, terus panel ini saya tarik sini. Nah, ini dia nggak mau ya. Tapi kalau kita bikin di swing, ini yang AWT, kemudian kita coba yang di swing. Kalau di swing, saya drag panel, nah dia bisa. Kayak gini maksud saya. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, nih, lihat nih. Ini kan frame, ini frame. Ibarat ini nih kayak buku gambarnya gitu. Ini buku gambarnya frame ini. Terus kalian itu akan menggambar di sini ya. Pertama saya kan mau masukin panel. Panelnya ini bisa dikecilin gitu loh. Dan ini dia nggak ngikut. Itu bedanya swing sama AWT ya. Kalau yang ini tadi kan saya nambahin panel. Nih.
Ini lembar kerjanya nih, ini buku gambar kalian anggap segede ini kan. Buku gambarnya segede ini. Terus saya mau drag panel tadi. Dari swing ada panel, dari AWT juga ada panel. Saya mau coba pakai yang swing atau saya pakai yang AWT aja biar satu satu grup gitu ya. Ini kalau saya drag ke sini, nah di sini kalau dilihat sudah ada panel, tapi panelnya itu jadi satu sama buku gambarnya gitu loh. Sama frame-nya ini dia jadi satu, sehingga ini nggak bisa dibesarin, nggak bisa dikecilin gitu. Jadi nggak bisa diatur ya. Dia langsung nempel sama frame-nya gitu. Makanya saya pakai swing. Kalau dipakai swing, dia ndak nempel. Tuh, ini kalau kalian lihat, ini panel ya. Yang ini frame-nya, atau ini kalau saya besarin, frame-nya sudah segede ini. Yang ini panel. Nah, panel ini bisa dirubah-rubah kayak gini. Nah, gitu. Nih, saya tambahin panel. Terus ini saya bisa ganti warnanya. Cara mengganti warnanya, kalian tinggal klik kanan, kemudian pilih properties. Setelah itu pilih background ya. Di sini ada tulisannya background. Ini dipilih backgroundnya. Terus di sini ada tanda titik. Ada kotak titik, ini diklik aja. Jadi ini saya klik. Nah, saya bisa pilih di sini warnanya warna apa. Misalnya di sini saya pilih biru gelap. Saya pakai yang ini. Terus saya klik OK. Udah. Jadi dia warnanya akan berubah ya. Warnanya akan berubah. Nah, ini saya terlalu gelap, tidak sesuai dengan contoh. Saya pakai yang agak terangan dikit. Kalau nggak salah itu warnanya ini ya, kalau nggak salah. Nah, ini. Udah kan? Nah, di bagian atas ini saya sudah bikin header gitu loh. Bikin headernya. Kemudian ini bisa saya kecilin. Selanjutnya saya nambahin panel lagi di sini. Jadi jangan ganti warna di frame-nya ya. Tapi kita bikin panel. Kita drag lagi panel ke sini. Kita drag. Ini bikinnya di Java Swing ya. Nih, yang lagi aktif di frame swing-nya. Yang ini. Frame swing-nya ini saya atur lagi. Atur dia seperti ini juga saya bawa ke bawah. Yang ini bisa kita ganti, kita klik kanan, kemudian pilih properties. Sama juga tadi caranya, ini diklik aja tanda titik tiganya ini, kemudian kita pilih warna biru muda. Yang ini, yang inilah ya. Nah, jadi warnanya kan sudah beda nih. Warnanya sudah beda. Ini agak ke bawah. Nah, kalau kalian lihat di sini sudah ada dua panel ya, ada J panel 1, ada J panel 2. Nah, sebelumnya frame-nya ini kita bikin dulu dia jadi absolute. Kita aktifkan dulu frame-nya, kita klik di sini. Ya, frame-nya kita klik dulu. Atau kita bisa klik di sini langsung. Nah, ini bisa diklik di sini. Frame-nya, di frame ini kita klik kanan. Kemudian kita pilih set layout-nya jadikan absolute. Absolute ini fungsinya biar dia ndak berubah-ubah gitu loh. Artinya kita mengantisipasi frame-nya itu hancur gitu ya. Frame-nya itu hancur, kita antisipasi. Nah, ini kan kalau kayak tadi, ini kalau misalnya saya jadikan free design lagi, ini kalau saya tarik, dia kan akan ada space nih. Nah, ini saya tarik gini juga akan ada space kan. Ini misalnya saya tarik ke bawah. Ini kalau kalian lihat di sini ada space ya. Nih, ada space segini nih, warnanya putih. Ini kalau saya tarik ke atas, dia nggak akan bisa nih. Nah, biar nggak kayak gitu, nih ya, biar nggak berubah-berubah kayak gini, itu harus digantikan dia dulu frame-nya absolute. Kita klik kanan, terus pilih set layout, pilih absolute layout. Nah, udah berubah ya. Nih, kalau kalian lihat, warna putihnya hilang. Gap-nya itu hilang gitu loh. Ini agak saya naikin dikit, biar nggak terlalu besar tulisannya. Ini yang agak besar. Nah, udah. Kita sudah punya nih background-nya gitu ya, frame-nya gitu. Selanjutnya, kita mau bikin dia kayak gini, isi tulisan kalkulator sederhana. Terus ada tulisan bilangan 1, bilangan 2. Jadi di sini komponennya itu nanti ada label ya, ini label. Terus ada text field. Text field ini untuk nginputin teks. Terus ada combo box ini atau choose ya, pokoknya ini combo box kalau nggak salah. Setelah itu ada button. Terus ada text field lagi sama label untuk nampilin hasilnya. Oke, kita ambil label dulu. Kalau kalian mau pakai yang swing atau AWT sama aja ya. Misalnya mau pakai yang
AWT boleh. Jadi di sini langsung, di sini juga sama, ini label 1, label 2. Kalau kalian lihat di sini sudah nambah lagi ya di navigatornya. Dilihat di navigatornya dia sudah tambah, udah ada nambahan gitu. Ini label 1, yang ini label 2. Jadi sudah ada tambahan. Ini baru bisa kalian ganti. Kalian bisa klik 2 kali aja untuk ganti. Atau kalau nggak mau, nah ini dia nggak mau ya. Ini nggak mau, dia bisa pakai properties. Properties, terus pilih ini. Di sini ada tulisannya teks. Yang ini ya. Yang ini diganti. Yang ini diganti. Saya ganti, saya jadikan dia tulisannya bilangan 1. Terus ukuran tulisannya bisa diganti. Gantinya di mana? Nih, kalau kalian lihat di sini properties ada font di sini. Di sini kita untuk mengganti jenis tulisan, jenis font sama ukurannya. Kita klik kanan, misalnya mau saya gedein jadiin 18. Oke. Terus close. Nah, udah. Ini bisa kita hapus. Ini tinggal kita copy aja. Ini di sini kita copy, kita paste. Sini bilangan 1, terus ini diganti. Ini nggak bisa diganti secara langsung, jadi pilih properties. Di sini ganti dia teks. Di bagian property teks ini kita ganti jadi bilangan 2. Oke, selanjutnya kita ambil text fieldnya. Ini dia text field ya. Kalau kita fokus dulu ke AWT, kita sebenarnya kan mau nyoba AWT nih. Jadi dia nyampur-nyampur di sini. Di sini text field, kita copy, kita paste. Nah, agak beda text fieldnya si AWT sama swing itu agak beda. Kalau kalian pakai yang swing, nih kalau kalian pakai yang swing, nih yang ini ya swing controls yang ini. Nah, dia lebih enak dilihat gitu loh. Makanya dibilang lookable look and feel kan gitu. Kalau yang ini kelihatan ya bedanya ya. Yang ini dia AWT. Ini AWT. Yang bawah ini itu swing. Yang ini swing. Kelihatan itu bedanya ya. Kalau dilihat ini agak gimana itu dibilang agak ya tidak sebagus inilah swing ya. Terlihat perbedaan dari segi desainnya AWT sama swing. Jadi sebenarnya kita bisa pakai yang mana aja sebenarnya boleh. Kalau di sini contohnya saya pakai swing aja lah ya. Saya pakai swing aja di sini, copy terus kita paste. Oke, nah ini dihilangin aja. Sorry. Ini dihilangin aja tulisannya, edit text, hapus. Ini juga sama, klik edit text terus hapus. Oke, udah ada bilangan 1, bilangan 2. Terus nah untuk selanjutnya untuk menggonta-ganti jadi di sini kan ada bilangan 1, bilangan 2. Jadi sudah ada label, ini text field, text field. Nah, selanjutnya kita pakai choice dari kelas AWT. Ini di drag aja, terus di drop di sini. Nanti fungsinya inilah yang akan gonta-ganti operasinya ya. Apakah dia operasi penyembelahan, pengurangan, atau perkalian. Nah, ini nanti kita bikinnya di sini nanti. Selanjutnya untuk dari choice sudah, selanjutnya ada hitung di sini ya. Ada button hitung, terus ada hasil, ada text field juga. Kita pakai button. Di sini saya pakai button AWT biar bisa diganti warnanya. Di sini button AWT, saya klik kanan, terus pilih properties. Kita ganti dulu warnanya biar menarik. Nah, di sini saya warnain warna agak merah muda gitu. Nah, gitu. Terus ini harusnya naik ya. Ini bisa kita naikin dulu dia biar rapi. Ini juga dinaikin. Ini juga dinaikin. Kemudian buttonnya juga. Ini buttonnya juga dinaikin. Ini kita bisa ganti properties. Kita ganti teksnya.
Kita jadikan hitung di sini, hitung. Oke, udah berubah deh ya, jadi button hitung. Terus selanjutnya habisnya hitung, itu ada text field, hasil, sama bikin label lagi hasil. Kita masuk lagi ke NetBeans-nya, copy, terus paste, lanjutin di sini. Ini kita propertiesnya kita ganti, kita jadikan hasil ya. Di sini hasil. Di sini adalah hasil. Sorry, di sini hasil. Terus close. Terus copy satu text field-nya. Copy paste. Oke, bisa dilihat di sini sudah jadi dari segi UI-nya. Ini diatur dulu biar rapi. Nah, saya bikin kayak gini. Ini bisa dinaikin lagi dikit. Ini juga bisa dinaikin, ini dinaikin, yang ini dinaikin. Naikin lagi, frame-nya naikin juga. Selanjutnya bikin ini tulisan di sini ya. Tulisan di sini kita pakai label juga. Bisa pakai JLabel atau pakai label dari AWT juga boleh, sama aja. Nah, di sini kita properties lagi. Ini bedanya labelnya AWT sama labelnya swing ya. Kita coba yang swing, ini langsung bisa diklik kayak gini. Kalau ini kan nggak bisa. Nah, ini nggak bisa diklik. Kalau ini bisa diklik, dia langsung ganti gitu. Kalau saya pakai yang swing, ini diklik aja 2 kali, langsung aja ganti. Kalkulator sederhana. Biar sama kayak contoh ininya ya. Ini juga bisa diganti. Ini kayaknya warnanya bukan yang ini ya, tapi dia agak mudaan lagi dikit. Yang ini berarti. Oke. Nah, ini kan warnanya hitam nih tulisannya. Kan tidak kontra sama backgroundnya. Agak nggak enak dilihat ya tulisannya. Ini kita ganti juga. Kita klik kanan, pilih properties. Terus di sini bukan background yang diganti itu ini. Kita ganti misalnya ukurannya jadi 18. Ini tulisannya juga bisa diganti, misalnya pakai yang kayak gini atau ini tulisannya. Silahkan disesuaikan sama selera kalian. Kalian mau bikin tulisannya kayak gimana. Di sini ada banyak jenis. Kita pilih ini. Terus dari foregroundnya ini ya. Kita pilih yang foreground ini untuk mengganti warna tulisan. Nih foreground. Untuk mengganti warna tulisan. Kita pilih ini kotak-kotak ini aja diklik. Seperti biasa yang kotak-kotak ini diklik. Ini diklik, kemudian kita ganti dia jadi warna putih. Oke, close. Maka tulisannya akan berubah menjadi warna putih. Ini sepertinya jenis fontnya agak kurang bagus. Saya pakai yang ini. Terus size tulisannya saya besarin lagi. Kurang besar, 36 lah pakai. Ini gede banget jadinya. Terlalu besar ya, 36 terlalu besar, saya jadikan 24 lah. Oke. Nah, udah jadi nih. Ini dia graphical user interface dari kalkulator sederhananya. Udah jadi dia ya. Ini button hitungnya. Saya jajarin aja. Oke, jadi itu cara-cara untuk membuat graphical user interface. Nah, selanjutnya kita masuk ke event handling. Jadi nanti di sini kalau kalian lihat, di sini kan ada tombol. Jadi skenario-nya nanti kan si user atau pengguna itu kan akan menginputkan nilai dari bilangan 1. Misalnya bilangan 1 ini berapa? 12. Misalnya bilangan 1 12, terus bilangan 2 juga 12. Kemudian nanti di sini user akan memilih ya. Memilih di sini itu nanti akan ada 4 operasi atau operator. Tentunya operatornya ada penjumlahan, kemudian ada operator
pengurangan, setelah itu ada operator perkalian, kemudian ada operator pembagian. Jadi ada 4 operator nanti, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Jadi nanti si user ini akan milih menggunakan komponen choice ini. Setelah itu ada button hitung. Jadi nanti kan skenario-nya si user ini akan milih. Kalau dia milih penjumlahan, jadi kalau di sini nanti tulisannya dia penjumlahan, terus dia klik button hitung, maka di sini akan tampil hasilnya ya. Jadi hasilnya itu di sini nanti adalah 24. Setelah dia mengklik button hitung. Nah, gimana caranya biar dia mau beroperasi gitu ya, atau mau dia melakukan proses kalkulasi? Ini harus kalian berikan event handling, itu namanya event handling. Jadi basicnya ini dulu, ada event handling, jenis-jenisnya ada event class dan listener interface-nya. Jadi di sini ada event handling, nanti kita akan pakai yang mouse event. Jadi dengan mouse event ini nanti ketika ada klik dari mouse, bagaimana nanti eksekusinya gitu. Jadi ini adalah langkah-langkah untuk lakukan event handling. Ini kelas-kelasnya. Nah, ini contohnya misalnya kalian mau nyoba dulu, ini latihan dulu pakai ini, itu boleh. Yang ini contohnya ketika kita mau bikin event handling dengan mengimplementasikan action listener. Jadi ini mau pakai action listener, ini contohnya. Ini yang pakai action listener. Yang ini action listener ya. Ketika kita menggunakan action listener, jadi ini kita coba diklik. Untuk codingan sudah saya cantumkan di sini. Bisa dicoba nanti. Nah, ini dia. Jadi ini event listener, kalau pakai event listener, ini kalau kalian lihat di sini ini action listener ya. Kalau pakai action listener, dia codingannya seperti ini. Jadi nanti ketika diklik, dia akan muncul tulisan welcome. Jadi ngesetnya nanti di sini. Di sini ngesetnya. Jadi akan muncul tulisan welcome. Itu kalau menggunakan action listener. Karena di sini disebutkan kita bisa meletakkan event handling atau kode event handling ini ke dalam satu dari 3 kelas ini ya, atau 3 tempat ini. Kita bisa gunakan within class, other class, atau anonymous class. Kalau ini contohnya dengan mengimplementasikan action listener, selanjutnya dengan menggunakan outer class. Jadi yang ini outer class, codingannya tentunya akan berbeda. Seperti yang action listener itu berbeda. Jadi ini bikin file outer dulu, setelah itu baru di sini manggilnya. Untuk hasil juga dia sama aja, sama yang tadi. Jadi biar kalian tahu aja, nanti terserah kalian mau pakai yang mana gitu. Bebas. Mau pakai yang mana aja boleh. Sama aja, toh juga ujung-ujungnya ketika diklik itu harus menampilkan output kan. Terus ada dari anonymous class juga. Nah, sekarang Ibu akan kasih contoh di sini. Jadi untuk latihannya yang kedua, tambahkan event mouse click pada graphical user interface berikut sehingga nanti hasilnya akan seperti pada gambar di sebelah kanan. Jadi ini ya, nanti ketika di sini 12 bisa pilih jumlah di sini, diklik hitung maka hasilnya akan sama dengan 24. Nah, di sini sorry ini saya keluarin dulu. Yes, jadi satu juga yes. Kita balik ke yang tadi ya, ini. Jadi sekarang kita akan tambahkan event di sini. Event gimana caranya? Nih, kalau kalian mau nambahin event, kalian pilih buttonnya. Logikanya kan tadi ya, jadi ketika si user ini mengklik button, maka akan ada aksi yang akan terjadi. Sehingga harus ditambahkan dia event handling. Diklik kanan, terus ini ada tulisan event ini dipilih aja. Kita pilih mouse ya, mouse clicker. Jadi ketika mouse ada aktivitas mengklik mouse, ketika ini diklik, maka dia akan langsung mengarah ke sini. Nah, disinilah kalian harus ngoding ya. Kalian masukkanlah codingannya di sini sekarang. Untuk nanti tutorialnya untuk bikin kalkulator ini akan saya share juga di spadanya, jadi bisa dicoba.
juga di rumah. Nah, selanjutnya baru kita bikin ya. Bikin apa dulu? Kita bikin variabel dulu. Kita deklarasi variabel dulu. Di sini saya pakai variabelnya double. Terus di sini A, B, sama hasil. Kemudian selanjutnya kita panggil variabel A sama dengan double titik itu pilih parse double. Kemudian nah ini sebelumnya kalian ganti dulu ya nama-nama variabelnya ini. Ini dulu pertama. Di sini kan tulisannya masih jTextField ya. Di sini tulisannya masih jTextField 1. Ini kita ganti dulu variabelnya. Kita klik kanan terus change variable name. Kita ganti di sini dia text field gitu ya, tf bill 1 gitu misalnya. Oke. Terus selanjutnya ini juga sama, kita ganti variabel name-nya jadi tf bill 2. Oke. Ini buttonnya juga diganti, change variable name yang awalnya button 1, nama variabelnya kita jadi btn hitung, button hitung. Oke. Terus yang ini juga sama, ini dia masih jTextField 2, bisa dilihat di mana di navigatornya ya, bisa kalian lihat di navigatornya. Di sini dia masih jTextField 2, kita ganti change variable name, kita jadikan dia textfield hasil. Oke. Untuk yang label ini nggak usah diganti. Karena apa? Nanti untuk si user ini ketika menginputkan kan dia akan menginputkan dari text fieldnya, dari yang ini, sama yang ini, kan gitu. Jadi ini harus diganti text fieldnya, nama text fieldnya, nama variabel text fieldnya gitu ya. Buttonnya juga sama, diganti juga nama variabelnya. Nah, setelah kita A sama dengan double parse double, kita masukkan variabel komponennya tadi. Si A ini ya, variabel A ini akan menampung nilai dari inputan user di bilangan 1. Sehingga nanti kita panggil di sini. Kita panggil apa? Kita panggil nama komponennya atau nama variabelnya tadi. Tadi apa? TF ya, TF bill 1. TF bill 1 titik get text. Nah, dia akan menerima dalam bentuk teks. Jadi ini masuk baris kode yang ini. Maksud dari baris kode yang ini ya. Saya jelasin dulu. Jadi nanti si user ini akan mengambil nilai yang dimasukkan ke variabel tf bill 1, di mana tf bill 1 ini adalah variabel text field-nya gitu, komponen text field. Tiap-tiap komponen ini punya variabel ya, nama variabel gitu. Nah, di sini getText ini fungsinya adalah untuk menangkap teks ya. Ketika kalian inputkan itu dibaca teks tuh. Jadi kalian nulis angka 12 misalnya di keyboard. Ini dianggap teks sama si Java. Nah, itu harus dikonversi dulu, dijadikan dia tipe datanya double. Nih, makanya ada kata double di sini. Ini harus dikonversi dulu, dijadikan tipe datanya double. Jadi dari teks itu dijadikan ke double. B juga sama ya. B sama dengan double, parse double, kemudian nama variabel komponen text field kedua itu tf bill 2 titik terus get text titik koma, jangan lupa titik koma di akhir. Oke, di sini kita sudah punya dua variabel. Selanjutnya baru proses kalkulasi. Hasil sama dengan A ditambah B. Nah, ini untuk penyumlahan. Kemudian masukkan if ya. Kita bikin if di sini. If apa? If. Nah, di sini lihat. Di sini nama variabel yang ini adalah choice 1. Nih yang ini, choice 1. Jadi kita panggil dulu nama variabelnya yaitu choice 1. Jika choice 1 gitu ya. Jika komponen C1 kepilih gitu, get selected item, bukan selected index tapi selected get selected item. Terus di sini equals ignore case, sorry. Titik equals ignore case yang ini pilih. Jadi dia
menghindari atau menghindari tulisan, jadi jumlahnya ini bebas gitu loh, jumlahnya ini bebas, tulisan jumlahnya ini equals ignore case ini fungsinya adalah untuk menyamakan ya. Jadi kalau dia nanti misalnya huruf kecil itu disamakan dengan huruf besar, kayak gitulah simpelnya kalau saya bilang ya. Itu fungsi dari equals ignore case ini. Nah, ini jumlah. Selanjutnya apa? Setelah kita if dulu, baru kita masukin ini text field ini ya. Untuk nampilin ini hasil itu kan dia pakai text field hasil ya. Jadi di sini nanti tf hasil titik set text string value of hasil, panggil variabel hasil di sini. Jangan lupa titik koma. Nah, sebelumnya ini kita set dulu. Di bagian public frame swing ini, di bawahnya init komponen. Jadi kalau ada init komponen, kalau kalian mau tambahkan title, judul gitu, ketika di running, ini bisa kalian tambahkan title di sini. Misalnya kalkulator sederhana. Jadi ketika di running nanti akan muncul judul di atasnya itu gitu. Baru di choice 1 ini, choice 1 itu sama dengan add jumlah. Atau saya pakai penjumlahan lah ya, penjumlahan. Ini fungsinya adalah untuk menambahkan apa isi atau konten dari choice ini, komponen choice. Pertama kan ada penjumlahan. Jadi nanti kalau ada pengurangan, ya kalian tinggal nambahin aja di sini choice 1 add pengurangan. Gitu. Jadi nanti di sini ketika si user itu memilih penjumlahan, ini dia fungsinya di sini. If choice 1 get selected item equals ignore case-nya penjumlahan, ini saya ganti jadi penjumlahan. Jadi ketika nanti si user itu memilih penjumlahan, maka dia akan langsung menampilkan variabel penjumlahan, hasil penjumlahan yang ini ya. Nah, kita coba jalankan. Kita coba jalankan ini tinggal langsung diklik. Di search aja langsung di run file ya. Kita run file. Nah, ini dia. Nah, ini tuh agak gede dia nih. Oke, bilangan 1 berapa misalnya? 12. Terus bilangan 2, 12. Ini fungsinya tadi saya nambahin itu ya. Ada penjumlahan, ada pengurangan. Terus kalau kita hitung, dia akan langsung tampil hasilnya sama dengan 2, 4. Nanti kalau pengurangan, ya sama, tinggal kalian tambahin aja. Ini kalau saya hilangkan. Kalau saya hilangkan, terus saya eksekusi lagi. Nah, dia nanti secara otomatis di sini itu dia nggak ada, cuman penjumlahan aja. Nah, itu fungsinya tadi ya yang di bawah unit components itu. Ini sama misalnya 23, di sini 23, hitung yang 46 nih jawabannya. Ini kebesaran, harusnya segini, ini juga. Nah, ini kalau saya eksekusi lagi, nah udah pas ya sama layarnya. Jadi begitu ya caranya untuk membuat kalkulator sederhana. Ini masih simpel sekali, ini cuman operasinya penjumlahan, pengurangan, kalian pembagian. Nah, nanti saya akan berikan tugas. Jadi habis ini ada tugas langsung di Spada, bisa dicek di Spadanya. Tugas kalian itu nanti detailnya bisa dicek di Spada. Intinya kalian memodifikasi ini ya. Kalian tambahkan operasi yang lain kayak pengurangan, perkalian, pembagian. Oke, jadi sekian penjelasan dari saya tentang graphical user interface. Untuk
referensi itu sudah banyak di Google, saya sudah berikan tadi linknya yang di Java Point itu, bisa kalian pelajari tentang layout-layout. Nah, jika ada pertanyaan bisa WA saya atau bisa komen di kolom komentar. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.